Salam Nusantara. Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Yudi Pratama. Yang kali ini kita akan mendiskusikan sebuah buku yang berjudul Nusantara Studies. Karya atau penulisnya adalah Profesor Yudi Haryono. Sebelum kita kupas isi buku dari Nusantara Studies, sedikit saya bacakan tentang poinnya adalah mengenai sebuah protokol kemartabatan, proposal masa depan, metode untuk mewujudkan Indonesia Raya, dan sebuah pemikiran sekaligus gerakan. Untuk lebih jauh mengetahui isi, maksud, dan tujuan dari Profesor Yudi Haryono untuk menulis buku ini, langsung saja kita tanyakan pada narasumbernya langsung. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ini menarik nih. Pertanyaannya, apa tujuan Profesor untuk menulis sebuah Nusantara Studies dari judul buku ini? Baik, terima kasih Pak Yudi, pemirsa yang berbahagia. Saya menulis buku berjudul Nusantara Studies itu punya 5 tujuan. Pertama, mengembangkan pengetahuan soal Nusantara yang selama ini tidak ada di Indonesia secara serius digarap oleh para ilmuwan. Yang kedua, sebagai usaha menyadarkan para peneliti di dunia bahwa di Indonesia itu ada satu cabang ilmu yang bagus, yang baik, dan bersumber dari Indonesia. Jadi kalau di Barat ada Orientalism Studies, kemudian di Amerika ada Occidentalism Studies, ada Islamic Studies, ada East Asian Studies. Di kita juga sebenarnya ada Nusantara Studies, yaitu satu studi yang memiliki akar-akar dan pengetahuan tentang Nusantara. Yang ketiga adalah menyadarkan kepada kita semua bahwa orang Indonesia itu tidak banyak mengetahui sejarahnya, tidak banyak memahami, mengerti, dan mampu merefleksikan sejarah di dalam dirinya. Nah, ini berbahaya. Orang atau negara atau suatu komunitas jika tidak tahu sejarahnya, maka akan mudah dilumpuhkan. Yang keempat, saya bermimpi ini akan menjadi kurikulum utama di kampus-kampus besar, terutama di kampus yang sedang saya bangun yang disebut dengan Nusantara University. Ini yang membedakannya dari kampus-kampus selama ini yang terlalu banyak belajar ilmu dari luar dirinya. Dan yang terakhir tentu saja adalah agar ini menjadi agregator, menjadi daya dorong masyarakat dan kita semua bahwa kita punya challenge, kita punya tantangan untuk menjadi negara besar. Dan untuk menjadi negara besar, bangsa yang besar, masyarakat yang besar, jiwa yang besar adalah dengan menguasai masa lalu sambil memproyeksikan masa depan. Itulah 5 cita-cita, niat, sekaligus tujuan mengapa saya menulis satu diskursus baru yang kemudian menjadi buku bertema Nusantara Studies. Berarti memang selama ini bangsa kita belum ada protokol? Ya, menurut saya belum ada. Belum ada? Belum ada. Seandainya ada, dulu disebut dengan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Sayangnya sejak reformasi itu dihapuskan. Jadi praktis kita sekarang di dalam membangun blueprintnya disebut dengan visi misi presiden. Visi misi presiden. Ya, dan visi misi presiden itu pasti mengalami cacat bawaan. Karena presiden biasanya kan berasal dari suku Jawa atau suku yang lain. Pasti visinya visi sukunya. Sebagian besar tentu saja kan. Kalau dia beragama Islam, maka pasti visi Islamnya lebih kuat dari yang lain. Kalau dia laki-laki, maka visi kelaki-lakinya pasti lebih tinggi. Jadi ada cacat bawaan. Beda kalau visinya Nusantara. Berarti melingkupi seluruh spektrum udara, air, daratan yang ada di Nusantara. Beda kalau visinya Indonesia, maka mestinya itu meliputi seluruh arsitektur Indonesia. Nah, sejak reformasi gagasan soal Nusantara, mimpi tentang Indonesia, roadmap tentang Nusantara dan Indonesia itu hilang. Karena dulu namanya GBHN, sekarang menjadi visi misi presiden. Visi misi presiden. Yang setiap pemilihan election akan berbeda-beda. Akan berbeda, akan berubah selama 5 tahun.
Kalau presiden hanya bertahan 5 tahun, maka biasanya presiden berikutnya akan merubah visi 5 tahun yang lama, misi 5 tahun yang lama. Jadi paling banter dengan undang-undang yang sekarang, visi misi seorang presiden itu bertahan 2 periode atau 10 tahun. Beda kalau visi Indonesia. Selama Indonesia ada, maka dia akan menjadi visi bersama. Beda kalau visinya Nusantara, dia akan bicara seluruh Nusantara. Jadi memang ada perbedaan yang sangat mendasar antara gagasan Nusantara Studies, Indonesian Studies atau kepulauan-kepulauan ini menjadi satu studi tersendiri daripada sekedar visi misi seseorang yang menjadi pimpinan. Jadi sasarannya ini kemana menurut Prof? Sasarannya ada 2. Masyarakat pada umumnya, kaum terpelajar pada khususnya. Jadi makanya tadi sempat Prof katakan mungkin harus jadi kurikulum. Ya, harus minimal menjadi mata kuliah dasar umum. MKDU. 3 sampai 5 SKS dan dimulai menjadi mata kuliah yang sebelum mempelajari mata kuliah yang lain. Tantangannya adalah kelompok-kelompok pasar, kelompok-kelompok yang mapan hari ini merasa itu berbahaya karena menyebabkan mereka menjadi tidak punya kekuasaan. Mereka tidak bisa menipu lagi, mereka tidak bisa mempermiskin lagi, mereka tidak bisa semau-maunya menciptakan Indonesia ala mereka, sebab rakyat yang mempelajari Nusantara Studies ini akan mengerti visi Indonesia dan mengerti mau dibawa kemana. Tidak bisa lagi ditipu. Prof di sini menulis bahwasanya pendidikan kita kan dasarnya konstitusi. Apa mungkin ada hal yang demikian? Sangat mungkin, karena negara itu konsensus politik. Artinya kalau secara politik kita kalah, kemudian dikuasai oleh mereka yang visi dan misinya bukan seperti yang kita punya, ya kita akan berubah. Kita ini bukan konsensus spiritual, konsensus kebijakan, konsensus kebijaksanaan, bukan. Konsensus Indonesia itu konsensus politik. Dan dalam dunia politik itu selalu berubah. Yang menang yang menentukan. Nah, yang menang hari ini biasanya bersumber dari pasar yang menyembah kapital. Karena itu pasti dia punya visi tersendiri. Dan itu pasti menantang, bahkan menenggelamkan ide-ide seperti itu. Nyatanya ketika saya kampanye ke beberapa kampus, pertanyaannya adalah, ngapain kita mempelajari seperti ini? Tidak ada manfaatnya, sebab yang dibutuhkan hari ini adalah orang yang punya uang. Yang dibutuhkan hari ini adalah orang yang turut. Yang dibutuhkan orang hari ini adalah yang mencoblosi A. Bukan yang cerdas, bukan yang jenius, bukan yang menciptakan solusi, bukan yang punya ide, bukan yang punya kearifan masa lalu, bukan. Itu artinya hari ini dengan gagasan Nusantara Studies itu disconnect. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, sebenarnya di mana-mana. Di American Values juga begitu. Nah, bagaimana menurut Profesor untuk meneguhkan Indonesia Raya? Karena di sini Profesor tulis strategi dan taktik. Iya. Kalau dalam jangka pendek sebenarnya adalah melakukan rekonstitusi. Konstitusi yang menurut saya hari ini melenceng jauh dari dasar-dasar statis yang disebut dengan Pancasila itu perlu direorientasikan kembali supaya ia binded dengan Pancasila. Misalnya soal GBHN, misalnya soal utusan golongan, utusan daerah, misalnya tentang lembaga tinggi negara, misalnya soal perlindungan kepada anak-anak yang tidak diatur dalam konstitusi, misalnya soal batas negara. Kita tahu bahwa sampai hari ini batas negara kita, baik yang ke atas, ke samping, ke bawah, itu nggak diatur dalam konstitusi. Itu harus ada dalam imajinasi bangsa Indonesia agar tidak mudah melepaskan sejengkal dua jengkal tanah, sejengkal dua jengkal udara kepada bangsa lain. Tidak diaturnya nih semenjak kita berdiri proklamasi atau memang sejak berdiri? Dari awal. Dari konstitusi kita, baik konstitusi 1945, konstitusi RIS maupun konstitusi amandemen, itu tidak pernah mengatur secara jelas batas-batas formal dan informal bangsa kita. Adanya dalam peraturan pemerintah, dan itu mudah sekali diselesaikan ketika terjadi konflik wilayah. Misalnya kayak konflik wilayah yang terjadi di Natuna waktu itu, atau di beberapa kasus yang lain, itu kita sama sekali tidak punya daya tawar yang kuat karena memang tidak mencengkeram di dalam konstitusi itu. Oke, kalau kita berbicara Indonesia Raya, saya teringat dengan syair lagu "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya". Ya. Dalam konteks bernegara dan berbangsa, menurut Prof, apakah sudah
terbangun jiwa bangsa Indonesia dan raganya, atau memang kedua-duanya ini belum sama sekali sejauh ini, atau bagaimana? Kalau visi dan praktek Pak Jokowi 6 tahun terakhir ini, bangunlah raganya terjadi. Walaupun yang terjadi itu pembangunan di Indonesia, bukan pembangunan Indonesia. Pembangunan di Indonesia itu berarti dikerjakan oleh belum tentu orang Indonesia, belum tentu menggunakan metode Indonesia, belum tentu menggunakan role material Indonesia, dan belum tentu untuk kesejahteraan Indonesia. Tapi terjadi, bangunlah badannya itu terjadi. Yang menjadi tantangan berikutnya adalah jiwanya. Nah, mestinya pembangunan Indonesia. Kalau pembangunan Indonesia itu secara material dari Indonesia, metodenya metode Indonesia, orang-orangnya Indonesia, diperuntukkan untuk orang Indonesia. Kalau Anda bangun tol dikerjakan oleh orang luar dengan modal orang luar, maka itu hanya untuk orang kaya. Yang bisa lewat tol itu kan orang kaya. Kalau Anda nggak punya mobil, nggak bisa lewat tol. Kalau Anda punya mobil tapi tidak bisa bayar tol, Anda nggak bisa menikmati jalan tol itu. Jadi pembangunan jalan tol, kalau ia dikerjakan oleh bukan orang Indonesia, bukan modal Indonesia, bukan dengan cara-cara Indonesia, itu namanya pembangunan di Indonesia. Dan bukan untuk orang Indonesia secara keseluruhan, tapi sebagian saja. Makanya dia akan menjadi mengkhianati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pembangunan fisik atau pembangunan badan itu juga filosofinya beda dengan yang sekarang dikerjakan. Apalagi pembangunan jiwa. Praktis selama 6 tahun pembangunan jiwa itu absen. Betul Pak Jokowi itu membuat kepres soal badan pembinaan ideologi Pancasila. Tapi yang terjadi kan kemarin menjadi anti klimaks. Tiba-tiba ada orang lelang motor lalu palsu. Saat kita meneriakan PSBB, justru orang melakukan pentas seni secara non social distancing. Jadi jiwa kita juga tidak dikerjakan dengan baik, sehingga makin tidak jelas. Makanya buku ini saya kira adalah buku yang bisa dipakai untuk mengkritik kita secara umum, tapi juga pemerintah secara khusus. Bagaimana dengan sebuah protokol kemartabatan dari bangsa Indonesia? Ya, dalam beberapa kesempatan saya sering bilang bahwa Indonesia ini sebagai sebuah negara tidak punya protokol krisis, apalagi protokol kemartabatan. Protokol krisis. Yang ada itu protokol dari visi misi presiden yang seringkali berubah kalau ada ancaman. Misalnya gini, presiden tidak pernah punya bayangan dalam 5 tahun itu akan ada COVID. Makanya dalam visi misi itu tidak ada cara dia mengatasi COVID. Karena tidak ada caranya, maka pusing. Hari Senin bilang A, Selasa bilang B, Rabu bilang C. Mengapa? Karena di dalam pikirannya itu saya cuma 5 tahun. Tugas saya adalah menyelesaikan visi misi saya selama 5 tahun. Dia tidak pernah membayangkan akan ada tantangan, hambatan, cobaan dan lain sebagainya gitu. Mengapa? Karena memang terbatas. Semua persoalan itu lebih terbatas daripada kalau banyak. Beda kalau misalnya itu dirumuskan secara bersama oleh MPR sebagai lembaga tertinggi, maka spektrumnya jadi lebih luas. Pasti muncul kesadaran bahwa siapa tahu nanti akan ada ini. Jadi memang kita tidak punya protokol krisis, tidak punya protokol kemakmuran, nggak punya. Yang kita punya itu protokol mengurangi kemiskinan ala protokol Barat. Makanya kemiskinan tidak pernah dikurangi, tidak pernah dihabisi. Karena kemiskinan itu kemudian diproyekkan sebagai cara orang menciptakan pekerjaan, cara orang menciptakan utang, cara orang menciptakan dan menggadaikan hal yang kita punya. Karena metodenya metode Barat, bukan metode kita. Makanya protokol kemakmuran di sini adalah satu pola yang diuji untuk memastikan hadirnya kemakmuran milik semua orang yang ada di Indonesia. Selanjutnya Prof, bagaimana tentang proposal masa depan dari bangsa kita ini? Bayangan saya, kalau orang seperti Anda, seperti teman-teman di Nusantara Center, seperti para idealis yang berdebaran di banyak kampus itu diberi kesempatan, Indonesia minimal akan menjadi negara yang terbebas dari kemiskinan. Minimal itu. Karena punya semangat, punya recording, punya pengetahuan, punya ilmu, dan tidak punya jejak yang buruk di masa lalu. Yang paling tinggi otomatis akan mengalahkan Amerika dan China. Jadi paling rendah mestinya kita itu
hilang kemiskinan, paling tinggi itu mengalahkan Amerika dan China. Nah, itu harus dikampanyekan. Jadi gini, kalau Anda nanti jadi presiden atau Anda menjadi rektor, atau Anda menjadi guru, sampaikan kepada anak didik bahwa hari ini kompetitor kita adalah Amerika. Hari ini kompetitor kita adalah China. Menjadi muridku hebat kalau kalian bisa mengalahkan murid-murid bangsa Amerika, murid-murid bangsa China. Jadi rakyatku hebat kalau kita semua mengalahkan Amerika dan China. Bukan sekedar bingung, nggak jelas. Bangsa yang tidak punya kompetitor itu tidak tumbuh keinginan untuk struggle. Dan itu harus disampaikan di forum-forum resmi, di forum-forum informal, di pengajian. Jadi selama ini kita itu kompetitor itu bangsa sendiri. Orang Islam mengalahkan yang Islam, yang Kristen mengalahkan yang Kristen, yang Hindu mengalahkan Hindu. Tapi masih di Indonesia itu jahiliyah. Jadi visi kita soal kemakmuran, kehebatan Indonesia yang raya itu adalah ketika kita mampu mengungguli, mengalahkan kalau perlu peradaban besar Amerika, peradaban besar India, peradaban besar China gitu. Dan itu terus keluar dari mulut pimpinan, pimpinan informal, pimpinan formal, pimpinan keagamaan, pimpinan apapun. Apakah parameternya selalu ekonomi? Padahal kita punya aspek kehidupan yang kita pahami. Semua hal. Ketertibannya, kecerdasannya, kekayaannya, perlindungannya. Jadi mestinya gini, kalau Anda seorang pemimpin keagamaan di Indonesia, maka Anda harus selalu mengatakan, wahai kaum muslim, katakanlah kalau Anda pemimpin muslim, kita harus menolong orang Indonesia muslim dimanapun dia berada, apapun caranya. Mestinya begitu. Kalau Anda presiden juga begitu. Saya sebagai presiden menjamin dan melindungi siapapun warga negara Indonesia yang mengalami diskriminasi dan penderitaan di negara-negara lain. Saya akan terbangkan pesawat terbaik, saya ambil kalau dia mendapatkan perlakuan tidak adil di sana. Mestinya begitu. Jadi ada kebanggaan sebagai part of Indonesia. Nah, kita enggak. Nah, seluruh pemimpin-pemimpin formal informal ini mestinya tunduk pada satu konsensus Pancasila, yang Pancasila itu kemudian memiliki nilai-nilai supaya seperti itu. Punya God, punya kepemimpinan bahwa kita itu satu tujuan, satu persaudaraan, satu keinginan bersama untuk menjadi raya, menjadi peradaban alternatif, menjadi mercusuar dunia. Dan itu salah satu caranya adalah mendorong sekeras-kerasnya bahwa kita punya kompetitor yang ada di luar, bukan di dalam negeri gitu. Kalau Anda cuma bisa memusuhi saya, apa hebatnya? Tapi kalau Anda bisa mengalahkan profesor dari Harvard University, dari NUS, dari mana-mana, itu baru hebat. Kalau cuma mengalahkan saya, mengalahkan teman-teman kita yang ada di kampung, itu mah bukan hebat. Itu jahiliyah. Dan proposal ini dibuat agar orang berpikir keluar. Kompetitor kita di luar, musuh kita di luar. Dan kita harus kalahkan mereka. Dari sisi ilmu, dari sisi spiritualitas, dari sisi kapital, dari sisi sosial, dari segala sisi. Harusnya begitu. Kalau kita analogikan dari sebuah pohon, berarti bangsa ini harus mempunyai akar yang kuat, batang yang besar, sehingga bisa berbuah pada setiap musim. Yes, setuju. Itulah yang tadi Profesor katakan dalam Nusantara Studies. Demikian pemirsa yang bisa kita diskusikan dalam waktu yang singkat ini. Harapannya bisa memberikan wawasan dan gairah kembali dari kita selaku elemen bangsa masyarakat Indonesia untuk membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Salam Nusantara, damai sejahtera. Pengen punya pemimpin yang bisa membangun negeri tanpa hutang, biar generasiku mendatang terus berdiri